pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang tanda-tanda kalau ada makhluk halus atau makhluk alam gaib ingin berinteraksi atau ingin berkomunikasi dengan kita. Kita semuanya pasti tahu bahwa alam manusia dengan alamnya makhluk halus itu berbeda, tetapi memang berdampingan. Dan biasanya makhluk alam gaib pun itu juga ada yang ingin berkomunikasi dengan manusia. Sama halnya seperti manusia biasa ingin berkomunikasi satu sama lain. Juga tidak beda dengan manusia yang pengen berkomunikasi dengan makhluk alam gaib. Itu sama. Makhluk alam gaib pun juga ada yang kepengen berkomunikasi dengan manusia. Nah, tanda-tandanya kalau ada makhluk halus itu kepengen komunikasi dengan panjenengan, tandanya yang pertama itu biasanya lewat mimpi, karena media mimpi ini media yang paling gampang untuk berkomunikasi antara makhluk halus dengan manusia. Ini lewat mimpi. Nah, mimpinya biasanya itu mimpi yang berulang-ulang dan berkelanjutan. Dan paginya biasanya itu ingat terus. Dan makhluk yang di dalam mimpi itu juga sama terus. Nah, itu biasanya pesan-pesan yang disampaikan itu lewat mimpi itu tadi. Kemudian tanda yang nomor 2, kadang-kadang tanpa kita sadari, entah pikiran kita tadi kemana gitu itu kita itu tanpa sengaja, tanpa sadar, kadang-kadang tubuh kita itu bergerak sendiri, kadang tangan kita juga menulis sendiri. Setelah jenengan sadar, jenengan teliti tulisan panjenengan itu tadi, loh kok saya bisa nulis begini ya, terus ada pesan-pesannya. Nah, bisa semacam itu. Jadi makhluk alam gaib tadi, makhluk halus tadi yang menuntun tangan panjenengan untuk menulis lewat pesan itu tadi, tulisan-tulisan semacam itu. Kemudian tanda yang nomor 3, kalau ada makhluk halus ingin berkomunikasi dengan kita, itu kadang-kadang kita itu dipanggil. Jadi nama kita itu dipanggil kadang-kadang. Pasti jenengan pernah mengalami itu jenengan itu seperti dipanggil orang gitu. Tetapi setelah jenengan teliti tidak ada orangnya. Kadang-kadang di tempat sepi gitu seperti jenengan itu dipanggil. Dan itu berulang-ulang dipanggil gitu. Nah, itu tandanya ada makhluk halus yang pengen berkomunikasi dengan panjenengan, atau setidak-tidaknya pengen berinteraksi atau menunjukkan keberadaannya. Nah, itu. Kemudian tanda selanjutnya biasanya kalau makhluk halus itu pengen berkomunikasi dengan panjenengan, itu kadang-kadang itu lewat pikiran panjenengan atau lewat otak panjenengan. Jadi kadang-kadang di dalam otak panjenengan itu seperti ada lagu. Jadi lewat musik bunyi-bunyian, lewat lagu-lagu secara acak biasanya. Tetapi setelah jenengan teliti, setelah jenengan sadar, biasanya juga ada pesan-pesan. Itu lewat suara yang berupa lagu-lagu biasanya, tapi acak. Nah, itu tandanya ada makhluk halus yang kepengen komunikasi. Kemudian tanda yang nomor 5, kalau ada makhluk halus yang pengen komunikasi dengan kita, itu biasanya kita di suatu tempat itu juga sering melihat ada lingkaran-lingkaran cahaya. Dan lingkaran cahaya itu biasanya juga warnanya beda-beda. Kadang ada yang warnanya biru, kadang ada yang warnanya merah, kadang ada yang keputihan gitu gak putih ada. Kadang jenengan gini, contohnya begini, seumpama jenengan berada di tempat keramat yang sepi, wingit gitu tahu-tahu dekat pohon gitu
ada cahaya, lingkaran cahaya gitu. Nah itu salah satu tanda ada makhluk halus kepengen komunikasi dengan panjenengan. Kemudian tanda selanjutnya yang nomor 6 ya. Biasanya panjenengan juga sering melihat pola-pola angka yang sama atau kembar. Contohnya begini, mungkin pas jenengan itu melihat jam dinding gitu, angkanya kok 1111 gitu ya. Lah nanti di tempat yang lain ya, jenengan lihat jam lagi, entah itu jam tangan atau apa gitu, atau HP gitu ya, angkanya juga kembar lagi 1111 seumpama gitu. Atau panjenengan di jalan gitu ya, ada angka kembar lagi di toko atau di tempat rumah orang, ya kayak gitu. Itu tandanya ada makhluk halus yang pengen interaksi atau komunikasi dengan panjenengan. Kemudian tanda selanjutnya, tanda yang nomor 7. Nah, biasanya panjenengan itu juga melihat hewan-hewan tertentu, tetapi berada di tempat yang tidak semestinya atau tempat yang tidak wajar. Contohnya begini, seumpama panjenengan itu melihat kunang-kunang gitu, seumpama ya, kunang-kunang. Kalau kunang-kunang itu kan biasanya di tempat yang sepi dekat sungai gitu ya, atau air yang agak jernih gitu ya. Lah itu jenengan kok melihat kunang-kunang kok di tempat keramaian, seumpama di kota besar yang memang secara nalar itu sebenarnya tidak ada, tapi kok jenengan justru melihat hewan itu tadi kok di situ, dan itu sering kali tempatnya sama. Nah itu artinya ada makhluk halus yang pengen komunikasi dengan panjenengan. Nah, hewan ini tidak hanya kunang-kunang saja, itu bisa hewan-hewan yang lain yang tidak wajar. Intinya hewan yang tidak wajar berada di tempatnya itu. Kemudian tanda selanjutnya yang nomor 8, biasanya telinga panjenengan itu juga mendengar denging yang tinggi, jadi nada suaranya itu, dengingannya itu tinggi. Tetapi ini bukan penyakit guys, bukan penyakit karena telinga panjenengan itu ada penyakit medis, itu enggak. Itu berdenging lewat dengingan telinga. Getarannya makhluk alam gaib tadi, makhluk halus tadi bisa menembus telinga jenengan. Jadi panjenengan mendengarkan itu dengan frekuensi yang tinggi, denging, berdengung gitu. Nah, itu juga sebagai tanda ada makhluk halus yang kepengen komunikasi atau setidak-tidaknya berinteraksi. Kemudian tanda yang nomor 9, biasanya panjenengan juga mencium bau yang menyengat di sekitar panjenengan, entah itu bau wangi bunga melati atau bau anyir darah seumpama begitu ya. Tetapi setelah jenengan teliti ya tidak ada sumber baunya, tidak ada. Kadang semperibit bau kok kayak bau mayat seumpama. Nah itu juga ada semacam itu. Itu tandanya ada makhluk halus yang pengen berinteraksi dengan panjenengan. Kemudian tanda yang nomor 10 ya, itu biasanya panjenengan juga merasakan suhu di sekitar tubuh panjenengan ini berubah drastis. Kalau secara umum ya, seumpama suhunya itu hangat, nah itu berubah drastis menjadi dingin sekali atau bahkan panas sekali, dan itu berganti-ganti terus. Loh, kok hawanya aneh ya, semacam itu. Loh, kok dingin begini, kok merinding saya. Nah itu tandanya ada makhluk halus yang kepengen komunikasi. Oke, jadi itu ada beberapa tanda kalau ada makhluk halus yang pengen komunikasi dengan panjenengan.
Mungkin panjenengan pernah mengalami akan hal ini, ya. Monggo nanti panjenengan tulis saja berbagi pengalaman dengan sedulur yang lain di kolom komentar. Ya, demikian bahasan kita kali ini. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan dan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Matur sembah nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.